Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian, mari kita baca terlebih dahulu sebelum kita menjelaskan ayatnya. Insyaallah sedikit mengulang satu atau dua ayat. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Qala khruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma. Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-14 muallif rahimahullah memberikan penjelasan dengan menyatakan qala iblisu ya rabbi amhilni ila yaumil ba'thi hatta ughwiya man astati'u ighwa'ahu minan nas. Qala iblis berkata, menyampaikan kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, amhilni ila yaumil ba'thi, berikanlah aku kesempatan untuk hidup sampai hari kebangkitan. Untuk apa? Hatta ughwiya man astati'u ighwa'ahu minan nas, sampai saya mampu menyesatkan, menggiring siapa saja yang saya mampu untuk saya sesatkan dari kalangan manusia. Permintaannya, kata Allah, diterima. Qala lahu Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada iblis, innaka ya iblis minal mumhalina. Jadi wahai iblis, engkau termasuk ciptaan yang diberikan kesempatan berumur panjang. Alladzina kutibat alaihimul mautu biyaumin nafkhatil ula. Jadi mereka iblis ini berada dalam barisan kelompok orang-orang yang kelompok ciptaan Allah yang diwafatkan pada saat nafkhatul ula, tiupan yang pertama. Ya, hatta yamutal khalqu kulluhum. Jadi pada saat nafkhah al-ula, tiupan sangkakala yang pertama, seluruh ciptaan Allah meninggal dunia. Ya, seluruhnya. Wa yabqa khaliquhum wahdahu, sehingga hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tetap hidup.
Oh, okay. Malaikat lain lagi tugasnya. Ini dari kalangan ini ya. Jadi malaikat tidak masuk karena ada perintah ya, perintah proses hisab itu. Kemudian di ayat selanjutnya Iblis mengatakan, qala Iblis bisababi idlalika iyaya hatta taraktu imtithala amrika bisujudi li Adam la'aq'udanna li bani Adam ala siratikal mustaqim li usarrifahum wa udhillahum alaihi wa udhillahum anhu kama dhalaltu ana anis sujudi li abihim Adam. Iblis mengatakan, dengan sebab engkau telah menetapkan aku sesat wahai Rabb, sehingga aku tinggalkan perintahmu untuk bersujud kepada Adam, maka la'aqudanna li bani Adam ala siratikal mustaqim, sungguh aku akan menggoda. Asal qa'ada yaqudu itu duduk, artinya meninabobokkan manusia ya dari jalanmu yang lurus. Jadi diupayakan untuk disesatkan dari jalan yang lurus. Li usarrifahum wa udhillahum, untuk aku palingkan mereka dan aku sesatkan mereka anhu dari jalan yang lurus, kama dhalaltu ana, sebagaimana aku juga telah tersesat dari bersujud kepada bapak moyang mereka, yaitu Adam alaihissalam. Tapi kata Iblis, thumma la'atiyannahum min jami'il jihad, karena itu saya akan menggoda, merayu, menyesatkan keturunan Adam alaihissalam dari berbagai sisi ya. Bitazhidi fil akhirah ya, supaya bitazhid, supaya mereka menjauh nanti di akhirat, tidak berada di surga Allah. Kemudian dia mengatakan, jadi dengan menakut-nakuti, membuat mereka zuhud dengan akhirat, kalau mestinya zuhudnya dengan dunia, tapi zuhud dengan akhirat, artinya tidak mau dengan kehidupan akhirat. Wa targhibi fid dunya, jadi supaya orang itu zuhud dari akhirat dan kemudian dimotivasi untuk bergembira terus di dunia. Senang tapi senang dalam kemaksiatan. Kemudian wa ilqa'i syubhat, memberikan syubhat-syubhat. Wa tahsinis syahwat, menghiasi nafsu buruk itu dengan hiasan tampilan-tampilan yang baik. Wala tajidu ya Rabb aktsarahum syakirina laka, engkau tidak akan jumpai mayoritas dari hambamu nanti yang bersyukur kepadamu. Jadi mayoritas menyimpang, sedikit yang bersyukur. 5 aslihi alaihim minal kufr, jadi karena kemudian aku selewengkan mereka untuk kemudian berada dalam kekufuran. Di ayat yang selanjutnya, qala Allahu lahu ukhruj ya iblis minal jannati madhmuman madrudan min rahmatillah, keluarlah engkau wahai iblis dari surga Allah dalam kondisi madhmum, tercela, matrudan min rahmatillah, terjauhkan dari rahmat Allah. Tapi dia mengatakan wala amla anna jahannama yaumal qiyamati minka, dan saya akan penuhi neraka jahanam itu pada hari kiamat dari golonganmu. Wa min kulli manittaba'aka, dan siapa saja yang mengikuti jejakmu. Wa ata'aka, dan yang taat kepadamu. Wa asa amra rabbih, dan yang
golongan orang-orang yang maksiat terhadap perintah Allah. Qala Allahu li Adam, kemudian Allah menyatakan pada Adam, uskun anta wa zawjuka, tinggallah engkau wahai Adam dan istrimu Hawa al-jannata, di surga. Ya. Fakula mimma fiha minat thayyibati ma syi'tuma, nikmatilah apa saja yang ada di surga berupa makanan-makanan yang baik, ya, yang engkau sukai. Tapi wala ta'kula min hadhihi syajarah, jangan engkau makan dari pohon ini. Syajaratun ayyanahallahu lahuma, jadi pohon yang telah Allah tentukan. Ada yang memberi nama dengan syajaratul khuldi. Fa innakuma in akaltuma minha, karena kalau kalian berdua menikmati itu, mencoba itu, ba'da nahyihi lakuma, setelah aku melarangnya, kata Allah, lakuma kuntuma minal mutajawizina li hududillah, kalian berdua termasuk dalam barisan orang-orang yang melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, qala, ini yang menyampaikan qala di sini adalah iblis. Iblis dari mana? Kana minal jinni. Iblis itu berasal dari jin. Tapi kenapa? Fafasaqa an amri rabbi. Jadi fafasaq karena fasik dari perintah Allah. Fasikun bi amrillah. Fasik ini orang yang tidak taat kepada perintah Allah. Ini iblis. Berarti ayat ini memberikan isyarat bahwa jin itu ada yang kafir, ada yang mukmin. Nggih. Karena itu Allah menyatakan wa annahu kana rijalun minal insi. Nah, itu. Ya'udzuna bi rijalin minal jinni gimana ayat tadi? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi di antara tokoh-tokoh manusia ada yang meminta perlindungan kepada jin, padahal mestinya al-isti'adzah kepada siapa? Kepada Allah. Al-isti'adzah itu kepada ilallah, tapi justru minta perlindungan kepada jin, gitu. Fazaduhum rahaqa, maka mereka semakin jauh dari perintah Allah. Iblis berasal dari jin. Jin yang mana? Yang ingkar kepada Allah, ya, ingkar kepada Allah, ingkar terhadap perintahnya, tapi dia mengimani. Jin ini iman birrububiyah, mengimani bahwa Allah sebagai pencipta. Jadi kalau orang mengimani Allah sebagai pencipta tapi tidak beribadah kepada Allah semata, maka sama dengan gitu. Jadi dia beriman bahwa Allah pencipta. Apa buktinya? Ketika dia mengatakan, kenapa kamu, Allah mengatakan, ma manaka antas juda id amartuk, antas juda li adama id amartuk, kenapa kamu tidak sujud? Apa sebenarnya menghalangimu untuk sujud pada Adam ketika aku perintahkan? Jawabannya kan yang mengatakan khalaqtani minar, karena ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtau min tin wa khalaqtani minar, gitu. Jadi mengaku Allah sebagai pencipta, tapi tidak taat. Ada muta'atillah, karena tidak taat. Makanya iman itu tidak cukup hanya meyakini bahwa Allah sebagai pencipta. Nah, kemudian akhirnya ya karena tidak taat, maka bahasa yang Allah sampaikan fafasaqa an amri rabbih. Mereka mengatakan qala anzirni ila yaumi yub'atsun.
Ya Allah, berarti mintanya apa? Al-inzar, intidhar, minta perpanjangan waktu. Jadi minta supaya panjang umur, tulul umri, panjang umur, dan tidak tanggung-tanggung sampai kapan? Yaumil kiamah. Luar biasa nih, Pak. Tidak mati-mati. Jadi kalau babnya goda menggoda, nenek moyangnya sudah ada. Gitu. Pakar menyesatkan itu adalah jin, iblis, pakarnya itu. Jadi kalau ingin belajar ya meguru ke sana, ya kan? Itu. Jadi di sini pakarnya minta umur panjang, gitu kan? Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, coba ini kan berkenaan dengan al-iradah, gitu? Keinginan, iradah, kehendak. Kemudian di sini ada masyiah. Yang menghendaki umur panjang siapa? Iblis. Kemudian keinginannya, iradahnya dipenuhi oleh Allah. Masyiah. Allah menghendaki, ya sudah kalau kamu ingin umur panjang, tak kasih. Begitu. Jadi berarti asalnya jin itu taat kepada Allah, tapi gara-gara sombong, gitu, al-kibru, menyebabkan dia harus melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus selalu berlindung kepada Allah agar dihindarkan dari sikap sombong, gitu, karena itu bahaya sekali, Pak. Yeah. Di sini, ya. Karenanya di sini Bapak Ibu sekalian saya ingin memperjelas, berarti ini yang menyesatkan siapa? Yang ingin sesat siapa? Yang ingin umur panjang siapa? Iblis. Gitu kan? Allah semua manusia. Ini saya ingin ini kaitannya nanti dengan masalah iman terhadap takdir, Pak. Gitu. Al-imam dengan qadar. Ya. Karena Allah menciptakan manusia asalnya mereka beriman. Gitu loh, guys. Asalnya itu iman. Begitu. Karena Allah menyatakan wa id akhadha rabbuka min bani adam wa min dzurriyyatihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Benar, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Jadi asalnya itu adalah iman. Tapi kemudian menjadi menyimpang dengan sebab satu, kiber, karena sombong. Gitu. Berarti siapa yang ada pengaruh di sini? Ada athar, ada pengaruh. Siapa yang mempengaruhi? Karenanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita tinggal di satu tempat yang di situ ada yang tidak beriman macam-macam gitu, ya. Tinggal di situ kita terpengaruh atau kita yang mampu pengaruhi. Kalau tidak mampu mempengaruhi, lebih baik hijrah. Bukan justru milih, saya tak milih di misal sudah tahu bahwa di situ naudzubillah min dzalik, ajaran Allah iyakum, di situ adalah komplek pelacuran. Oke. Terus saya tinggal di situ. Saya tak di situ, saya ingin mendakwai. Sudah, kita itu siapa? Gitu. Begitu. Jadi di situ. Kenapa saya ingatkan bahwa iradah, keinginan untuk umur panjang dan kemudian memilih sesat itu adalah kehendak iblis. Karena yang Allah kehendaki agar semua makhluk itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian Allah memberikan jawaban. Qala innaka minal mundzirin. Engkau wahai yang minta, yaitu iblis, minal mundzirin, termasuk yang diberikan usia panjang.
permintaannya, permohonannya disetujui sama Allah. Coba. Makanya tidak boleh beralasan dengan takdir. Saya begini itu karena takdir, tidak bisa. Karena takdir awal manusia diciptakan iman kepada Allah dan suka kepada kebaikan. Ya, suka kepada kebaikan, kemudian condong kepada keburukan, itu siapa yang mempengaruhi? Ya, yang di sekitarnya. Karena itu Rasulullah mengatakan ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu. Kedua orang tuanya punya peran. Yuhawidanihi au yunas siranihi au yumajjisani, menjadikan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Siapa? Pengaruh di situ. Milieu, lingkungan itu punya pengaruh. Makanya kan perintahnya ketika keluarga pun diperintah, kata Rasulullah, fadfar bidzatid din. Ketika berkeluarga pun cari yang beragama, gitu kan? Jangan beralasan nanti saya wahai kenapa kok sibuk, gitu. Kan ini misal ini sudah menjaga 5 waktunya, taat pada Allah, terus ini masih jarang-jarang, alias mut-mutan. Ya, kalau sedang mood ibadah ya ibadah, kadung keinginan sregep, kalau sudah ndak ya ndak ibadah. Terus milih yang ini, alasannya apa? Untuk dakwah, gitu kan? Setelah sedang ini yang sudah jelas ini, sudah jelas menjaga kehormatan dirinya, salat 5 waktunya, perintah Allah, alasan ini dakwah, gitu kan? Ternyata kemudian habis waktunya di sini dan tidak kena. Alasannya apa? Hidayah di tangan Allah. Ini sudah ada. Kenapa harus mencari yang ini? Gitu kan ya? Ini dalam fadfar bidzatid din. Kalau sudah begini ini tinggal jaga, Pak. Sudah, kalau sudah menjaga waktunya tinggal jaga. Wanita itu kuncinya kan sederhana kalau sudah keluarga. Kalau sudah menjaga salat 5 waktunya, menjaga kewajiban puasanya, terus mentaati suaminya, surga. Sudah itu. Sudah itu. Karena itu wanita tidak disuruh untuk mencari nafkah. Yang wajib mencari nafkah adalah suami. Sudah, tinggal taat saja. Itu aja. Selama tidak bermaksiat kepada Allah, selesai sudah itu. Kalau sudah itu dilakukan pasti surga. Ya. Itu daripada sibuk-sibuk di sini. Dalam kalau terkait dengan jodoh bagaimana Ustaz? Yang memang sudah jodohnya dengan si begini. Pilihan ya, betul Pak. Nggih kan? Kan ngeten Pak. Ya. Ini kan disuruh milih sama Allah. Nggih. Jadi nggih. Bagaimana memilihnya? Rasulullah memberikan teladan, pilih dzatiddin. Gitu, milihnya. Milih. Ada pilihan. Rasulullah menyebutkan tungkahul mar'atu li arba. Wanita dinikahi itu karena 4 hal. Nggih, 1 li jamaliha. Karena cantik. Semua orang pertama kali yang cari adalah iya. Meskipun cantik itu relatif, ya kan? Kalau sudah selesai sudah, Pak. Iya. Ya, nggih. Cantik. Kemudian apa? Setelah li jamaliha. Kemudian lima liha. Ya, kan hartawan. Hartawati. Kalau laki-laki hartawan. Nggih, hartawati. Kemudian linasabiha. Karena nasab. Maliha ini juga masuk di dalamnya lihasabiha. Hasab ini kedudukan, terah.
darah biru. Nggih. Nggih. Dalam. Terus ada karena nasab. Ini tuan putri, apa istilahnya? Bukan kalau di istilah-istilah itu Raden. Oh, kalau laki kan Raden. Dalam Roro. Ah, Roro. Dalam? Yes, itulah. Ini. Terus kata Rasulullah lidiniha. Lidiniha. Jadi disebutkan itu di sini, Pak. Cantiknya. Lima liha atau lihasabiha atau nasabnya. Ada juga lidiniha. Tapi pesan Rasul fadfar bidzatid din. Tapi pilih itu. Ini dasar utamanya. Taribat yadak. Itu akan menyelamatkan Anda. Gitu kata Rasulullah. Makanya kemudian di antara lidiniha itu biasanya tanda-tandanya murah maharnya. Ya, karena apa? Hadisnya itu yang terbaik adalah aisaruha. Mahar yang paling murah. Dalam? Oh, itu mahal, Pak. Oh, ada yang setoran hafalan qul huwallahu ahad. Jadi ini. Jadi Rasulullah udah milih. Baru setelah proses pilihnya di sini, karena bingung ini cantik, harta dan lainnya, ini beragama. Nah, ada dua pilihan. Ini cantiknya pol, ini setengah. Gitu kan, gitu. Baru di sini ada proses namanya istikharah. Milih ya. Nah, setelah istikharah kemudian muncul kemantapan, barulah di situ dikatakan ini yang Allah takdirkan kinakahkah. Ngoten. Jadi bukan PDKT terlebih dahulu. Ya kan? Digonceng ke sana kemari, ke tepi pantai, lihatlah itu ada lautan. Iya, boten, Pak. Jangan matahari terbenam. Itu kita lihat ada perahu kecil, Pak. Kita berdua mengarungi. Wah, itu mbahnya di sini, Pak. Rayuan. Oke. Lah. Ngerayu semua. Jadi kalau bab merayu itu tokohnya iblis, makanya cari aja gitu. Makanya saya sering mengatakan orang yang pinter pacaran itu belum sukses, biasanya tidak pinter dalam rumah tangga. Kenapa? Karena gombalnya sudah habis, Pak. Pada saat pacaran, gombalnya sudah habis semua. Dunia hanya milik kita berdua. Ya enggak lah. Sehidup mati setelah istrinya meninggal, tinggal lagi. Nah, itu. Oke, sudah, Pak, ini sudah cukup ini. Oke. Kita nggak Pak Rio ya. Wanita berhak memilih. Oh, betul. Makanya wanita ketika berhak memilih, panduan wanita ketika memilih itu surat Al-Qasas. Dalam surat Al-Qasas itu dikatakan qalat ihdahuma ya abatistajirhu inna khairal man istajarta al-qawiyul amin. Jadi standarnya hanya ini, Pak. Al-qawiyul amin. Yang kuat dan amanah. Kuat ini kan banyak penjelasannya, termasuk kuatul mal. Dompetnya tebal. Itu pilihan. Okay. Jadi ya kuatul mal. Meskipun di sini mengisahkan tentang kuatul iman, ya. Musa itu kan kuat imannya. Gitu. Menjelaskan juga tentang kuatul jasad. Fisiknya kuat. Tidak engkri-engkrien, kata Mbah Marijan. Rusok, gitu kan. Itu. Gitu, kuatul mal. Ini kan termasuk kuatul ilmi wal ma'rifah, pengetahuannya luas. Ini ya. Yang keempat, kuatul akhlak. Ini. Ya, mestinya kalau imannya bagus, otomatis akhlaknya baik, karena Rasulullah mengatakan khairukum li ahli wa ana
khairukum li ahli, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Begitu kata Rasulullah. Ini. Nah, jadi pilihannya hanya ini aja. Yang kedua amanah gitu. Al-amin, amanah. Gitu. Ya kalau haknya Allah aja dijaga, apalagi haknya manusia. Ngoten lho, Pak. Tapi kalau haknya manusia tidak dijaga, otomatis haknya Allah tidak dijaga, gitu. Otomatis hak kita juga tidak disampaikan. Semua. Itu kan, nggih. Jangan yang kasus bakar membakar kemarin, nggih. Nah itu. Itu kan mulai kapan? Mulai SMA. Oh iya. SMA mulai pacaran. Gitu kan. Saya dengan istri itu cepat, Pak. Saya sampaikan Ustadz Hud ngasih pulang dari Madinah, datang mampir ke rumah Ustadz, dikasih nomor alamat rumah, saya datang sendiri dulu dengan teman, nyampaikan keinginannya, setuju, hari Rebunya Bapak Ibu datang, hari Ahadnya nikah. Itu. Enggak, karena liburannya 26 hari, Pak. Gitu. Ya prosesnya di situ, langsung kenal, dapat informasi dari Ustadz Hud. Ustadz Hud merekomendasikan dari istrinya, ya sudah. Kalau Ustadz sudah merekomendasikan, insya Allah yang terbaik untuk saya, kan gitu. Sudah, alhamdulillah anak 5 juga. Gitu. Nonton, Pak. Jadi ini. Tapi ini untuk yang remaja aja sudah, Pak. Pembahasan nanti. Oke. Suatu saat nanti kajian untuk para remaja. Kalau remaji kayak kita sudah enggak. Qala Ibrahim mengatakan, "Fabima aghwaytani." Karena sebab engkau telah menyatakan aku sesat ya Allah, gara-gara saya tidak sujud kepada Adam, maka apa kata? La aqudanna lahum. Loh, ini janji, Pak. Janjinya iblis. Ini menggunakan lamut taukid. Lam at-taukid. Kemudian nunnya juga nun taukid, taukidnya taukid musyaddadah. Ya, begini. La'ak udanna, aku benar-benar akan menyesatkan. Nah, itu, Nak. Jadi serius mereka. Dari mana? Dari jalanmu yang lurus ya Allah. Jalan yang lurus apa? Ya Islam. Gitu. Ya, membolehkan. Itu janjinya sudah. Dibelokkan. Dalam berislam pun juga diupayakan untuk bisa belok-belok. Kalau ada pendapat yang meringankan, kenapa memilih pendapat yang berat, kan gitu. Tsumma la'atiyannahum. Dari mana mereka menggodanya? Mim bai'anna aidihim. Dari depan. Ya, ini depan itu macam-macam sudah. Ya. Proposal. Oke. Nanti kalau Bapak merekom saya untuk dapat proyek sekian, nah, Bapak sekian, gitu kan? Itu di depan atau di belakang? Udah di depan. Itu. Nah, sudah. Ya, kalau gitu senggaannya pertama ini. Nah, itu. Kasih dana. Gitu, Pak. Gitu. Nah, kalau sudah begini, efeknya kemana? Di depan sudah ada al-wa'du, ya kan? Kira-kira proyeknya itu full ditunaikan, anggaran umpamanya setelah dipotong biaya konsultan, kemudian biaya lain pajak dan lainnya, kira-kira yang mengerjakan ingin dapat, gitu kan, Pak? Itu di sini kan, Pak, al-wa'du. Akhirnya kualitas kan turun, gitu. Kalau tidak dari depan, ya dari belakang. Rekening istri. Nggih. Kalau enggak, rekening sahabatnya sudah. Tapi sahabatnya kasih tahu. Nanti ini saya mau ngirim rekening untuk Bapak Bulan, tapi punyaan sampean ya. Nah, sampean dapat 2,5% kayak zakat. Kasih. Dalam? Oh itu. Gitu. Sudah dapat. Tapi 0,5% jenengan yang bayar. Perusahaan. Wa min khalfihim. Begitu. Itu godaannya di situ. Wa an aimanihim. Tak dapat ya kanan. Siapa tangan kanannya?
orang nomor satu yang di sekelilingnya. Itu kalau babnya proyek. Kalau bab agama ya macam-macam. Suap kan macam-macam gitu, berbagai macam cara. Wa'an sama ilihim, sisi kiri. Jadi depan, belakang, kanan, kiri. Jadi sasaran tembak. Siapa yang nembak? Iblis. Dengan cara apa? Di antaranya tazyinul haq bil batil. Jadi kebatilan itu dibungkus seakan-akan hak. Ada Pak? Itu. Terus pokoknya ini panjang kalau kita bahas tentang. Artinya nenek moyang untuk menyesatkan manusia adalah iblis. Adam berapa ribu tahun sebelum Masehi kan sampai saat ini Pak, usianya panjang, jenggotnya seperti apa enggak tahu udah. Karena itu sampai kemudian memberikan kepada Allah, coba kan nantang, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah tidak akan engkau jumpai mayoritas di antara mereka bersyukur. Sedikit sekali yang beriman, sedikit yang syukur, lebih banyak yang kufur. Itu yang disampaikan. Ini sumpah loh Pak, gitu. 2 kali dia mengatakan la'ak udanna. Dan jenengan cermati di sini menggunakan fi'il mudhari. Berarti terus menerus gangguan itu, cobaan itu terus. Nah, Allah sudah mengingatkan, ukhruj minha, qala khruj minha madhuman, dari kata dhamma yadhumu, tercela, madhuran dahara, ya, madhuran sama dengan matrudan, tertolak dari rahmat Allah. Tapi itu pun yang ngikuti juga banyak. Bahkan sampai Allah mengatakan laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajmain. Ya sudah. Siapa yang saja yang mengikuti dari kalangan manusia, anak keturunan Adam, saya penuhi. Ini minkum atau minhum ya? Minhum, kira saya. Minhum, nggih. Minhum ajmain, dari keturunan Adam. Sudah kata Allah, kami penuhi, aku akan penuhi neraka jahanam dari kalangan keturunan Adam yang siapa? Taba'aka, mengikuti arah iblis. Nggih. Ajmain, semuanya tanpa terkecuali. Gitu kan? Makanya wahai Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wis tinggal lo, kamu dan istrimu di surga. Enak kan sebenarnya? Fakula min haitsu syi'tuma, nikmati seluruh hidangan yang disiapkan di sana. Tapi cuma satu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu jangan dekati, mendekat saja tidak boleh. Apalagi Nah, nanti bagaimana? Itu lanjutannya pekan depan. Fawaswasalahuma syaitan. Itu langkah-langkahnya seperti apa itu nanti. Minkum. La latab minhum. Mau minkum, kayak betul berarti ya. La amla anna jahannama minkum ajmain. Nggih. Ya. Bapak Ibu sekalian, nggih. Pripun? Tadi kok belakang depan. Dalam Allah mengatakan untuk dia di surga di depan. nggih. Belakang. Pripun, Pak? Allah menciptakan? Allah menyajikan di surga. Nggih. Tapi kok di belakang. Oh, print anunya. Oh, ayatnya. Ini iya kalau di Al-A'raf ngaten. Tapi kalau di yang lainnya di depan. Nggih, surat Al-Baqarah itu uskun anta wa zaujukal jannah. Nggih. Ya ini caranya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, untuk lanjutannya saya akan jelaskan pekan depan, cuman hari ini saya ingin menjelaskan tentang berkenaan dengan ya
yaum idil adha. Nggih. Saya ingin sampaikan perbedaan di antara para ulama, nggih. Kemudian penjelasannya dan banyak yang galau. Nggih. Dalam? Ya, nggih. Jadi di sini. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, itu ada di sini saja problemnya itu. Jadi terjadi perbedaan. Saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan bab ini kaitannya kan berkenaan dengan hilal. Ya, hilal. Hilal itu ada dua versi. Ya, penetapannya ada dengan ar-ru'yah, nggih, melihat hilal, dan yang kedua dengan al-hisab, perhitungan. Di sini ini sudah pertama saja sudah beda, Anda. Makanya ru'yah pun di sini pun juga ada perbedaan. Apakah ru'yah mahalliyah, nggih, atau ru'yah alamiyah? Ya, ini saya supaya kita ini ru'yah mahalliyah ini yang dimaksudkan adalah global. Ru'yah global. Nggih. Nggih. Ru'yah mahalliyah itu likulli baladin ru'yah. Setiap negara itu punya hak untuk ru'yatul hilal dan menentukan awal bulan. Ngatan. Sini. Di dalam ini pun nanti terjadi perbedaan lagi tentang al-wujud, ya, wujudul hilal, dan yang kedua imkan ar-ru'yah. Nggih. Kalau hisab panduannya selama hilal itu sudah wujud maka sudah masuk bulan baru. Ngeten. Itu nggih. Kalau berkenaan ru'yah itu berkenaan dengan imkanur ru'yah. Berapa memungkinkan dilihat hilal itu. Di sini berkenaan dengan posisi derajat. Ya, kalau mabim, ya, mabin, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia itu mensepakati 3 derajat. Nggih, ru'yah. Turki 5 derajat. Ya, itu berkenaan itu. Nah, di sini kemudian ada yang 2 derajat. Ini terjadi. Saya ingin sampaikan adanya perbedaan itu. Kemudian sekarang ini terjadi saat ini berkenaan dengan Idul Adha. Gitu. Idul Adha. Ketika kemudian hisab menyatakan tidak terlihat pada hari Jumat, maka menggenapkan 1 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Sabtu. Nggih. Ru'yah mahalliyah pun di negara kita menyatakan tidak terlihat hilal. Sehingga tanggal 1 Dzulhijjah di negara kita ditetapkan hari Sabtu. Begitu. Ngerti nggih? Ya. Kalau sudah begitu, maka di sini kaitannya tentang Idul Adha dan puasa Arafahnya mengikuti apakah di sini? Ngerti nggih? Mengikuti. Yang kedua, kemudian kalau berpendapat dengan ru'yah, dan ini adalah ru'yah alamiah, maka ketika kemudian karena Idul Adha berkaitan dengan hari manasikil hajj, maka kemudian ketika di Saudi melihat hilal, kita di situ. Itu untuk yang berpandangan ru'yah alamiah global. Nggih. Sudah. Saya lanjutkan.
Nah sekarang bagaimana kemudian dengan puasa Arafah, saum Arafah? Ya, puasa Arafahnya. Di sini ketika kemudian kita menggunakan hisab atau ru'yah mahalliyah, maka puasa mengikuti wilayah di mana dia di mana dia tinggal, gitu ya. Di situ berarti mengikuti negara. Begitu. Ini yang pertama, nggih. Yang kedua, di sini terjadi perbedaan kan lagi dengan ru'yah mahalliyah. Nggih, ru'yah mahalliyah itu adalah tempat ketika di sana, maka berarti seluruh dunia Arafahnya mengikut Makkah. Begitu. Ini ru'yah alamiah. Apa alasannya? Nah, ini di sini nggih. Alasannya yang wilayah ini pun mengikuti wilayah ada alasan. Ada satu hadis riwayat, kalau nggak salah riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah ditanya tentang puasa Yaumut Tasi. Ya. Hari yang ke-9 yang dimaksudkan hari 9 Dzulhijjah. Begitu riwayat itu mengatakan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan masa akan datang. Ini ada riwayatnya begitu. Kalau nggak salah riwayat Imam Abu Dawud, saya detailnya gitu. Yang kedua, sedang mereka yang beralasan dengan ru'yah mahalliyah itu dengan riwayat-riwayat, salah satunya riwayat Imam Muslim, Rasulullah su'ila an saumi Arafah. Jadi riwayat Imam Muslim itu Rasulullah ditanya tentang saumi yaumi Arafah. Jadi bukan tanggal 9 Dzulhijjahnya, tapi karena Arafahnya, karena wukufnya. Nggih, jadi ditanya tentang puasa Arafah. Rasulullah mengatakan yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Menghapus dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Begitu. Jadi di sini memang terjadi perbedaan begitu. Ya, jadi puasa Arafah. Yang kedua, untuk memperjelas ini, untuk alasan yang pertama mahalliyah, puasa hari tanggal 9, ya kan? Dasar yang kedua adalah ketika ditanya tentang puasa as-saum, kemudian Rasulullah menjawab as-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhahun. Jadi ketika ditanya tentang puasa itu Rasulullah SAW menyatakan berpuasalah ketika orang-orang berpuasa dan berhari rayalah ketika orang-orang berhari raya, dan berkorbanlah, sembelihlah di saat orang-orang menyembelih. Ini dasar yang kedua berkaitan dengan tanggal ini yang setiap negara. Ngaten nggih? Ngaten negara. Ini kan juga ada, nggih. Syekh Utsaimin pernah ditanya tentang ini, beliau suruh mengikuti negara masing-masing. Itu pada saat puasa Ramadan. Begitu. Pada saat puasa Ramadan, ikutilah di negara kalian. Alasannya hadis Quraib. Hadis Quraib itu di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu di Syam itu sudah melihat hilal hari 29 menuju Madinah. Datanglah pas hari ke-29 di Madinah. Ternyata kemudian berarti besok sudah hari raya untuk yang di Syam. Saudi dan Syam kan tidak jauh, gitu. Nah, kemudian ternyata pada saat itu apa yang terjadi? Kata kami di sini baru berpuasa hari Sabtu dan sekarang hari yang ke-28. Jadi besok masih puasa. Kamu datang ke sini ngikutilah di
sini. Begitu. Itu hadis Quraib. Ini jadi dasar. Gitu ya. Dasar. Kemudian saya juga sampaikan ada pendapat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ibrahim At-Tasya'ban. Dia mengatakan, beliau berpendapat memang setiap negara punya hak untuk ru'yah, cuman kalau waktunya mufid itu maknanya selisih antara Saudi dan kita itu cukup hanya 4 jam, maka beliau lebih menguatkan pendapat yang mengikut Saudi. Itu Syekh Ibrahim atau Sya'ban. Nah, sekarang bagaimana? Ini saya kembalikan pada panjenengan. Gitu. Artinya jenengan beramal punya dasar. Oh, saya ikut ru'yah mahaliyah karena hadisnya sudah ini. Oh, saya ikut ini, saya ikut di sini. Begitu. Nggak perlu tukaran. Ngeten. Gitu. Begitu. Nah, dalam apa nanggungnya? Oh nggih. Ya, karena masing-masing kalau mengikuti dengan pemerintah dengan dasar hari raya bersama dengan itu pemerintah, ya sudah, itu memang kebijakan waliul amri. Itu sudah. Gitu. Saya khutbah Id itu hari Senin. Dalam? Ini kan saya posisinya double nggih. Saya di pesantren, saya sebagai ketua yayasan, itu pesantren menetapkan sejak dulu itu mengikuti Arab Saudi. Sehingga kemudian kalau begitu di pesantren sholat Id itu hari itu. Hari Ahad. Jadi di pesantren hari Ahad sholat Id. Begitu. Saya tidak sholat di hari Ahad. Saya tidak sholat di hari Ahad. Sabtu puasa. Kan kalau di sini mengikuti ini kan berarti Sabtu puasa tanggal 8 tarwiyah. Kalau Ahad 9. Saya kemudian ini saya secara pribadi, saya Sabtu puasa, hari Ahad tidak puasa. Tapi saya sholat Id hari Senin. Itu. Kenapa? Karena sudah ditugaskan di situ dan saya tidak ingin mengingkari dan saya tetap sholat. Apa dasar saya? Di antaranya ketika terjadi di masa generasi sahabat, di masa Rasul datang informasi itu terlambat sehingga Rasulullah kemudian menunda hari esok pelaksanaan sholatnya. Jadi informasi terlihat hilal di satu daerah sampai ke Madinah itu terlambat. Jadi itu khilaf. Jadi waduh Ustadz enak enggak. Ini dasar pijakan dan saya juga punya. Jenengan sudah monggo. Ya kan? Tapi kalau mengikuti hadis-hadis tentang pertanyaan puasa Arafah, itu semuanya mayoritas riwayatnya tentang su'ila an saumi yaumi Arafah. Rasulullah ditanya tentang puasa hari Arafah. Al-Arafah itu adalah ketika para sahabat dan waktu itu wukuf pelaksanaan di saat wukuf itu saatnya berdoa dengan maksimal. Kemarin juga saya dapat kajinya ilmu juga ya. Jadi ketika ada peristiwa wukuf, maka bersamaan dengan wukuf. Dulu ketika Rasulullah belum ada syariat haji, maka puasa Arafah pun, puasa tanggal 9 pun itu sudah terbiasa dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ada yang berpedoman kepada tanggal itu, jadi tanggal masing-masing tempat. Kemarin kita sudah meyakini bahwa satu itu tanggal Sabtu. Ya, sehingga tanggal 9 pun akan menjadi hari Ahad, kan gitu ya.
hari itu nggih. ya hari Ahad. Nggih. Sehingga hari rayanya menjadi Senin. Nggih. Nggih. Monggo tak. Nggih, jadi begini Pak. Jadi memang disyariatkan haji pertama kali haji wada. Jadi sebelumnya sebelum pelaksanaan haji di masa ini haji Islam ya, itu tahun ke-9 Hijriah yang jadi Amirul Hajj itu adalah sahabat Abu Bakar. Nggih, sahabat Abu Bakar. Rasulullah belum haji. Nggih. Adapun syariat haji itu sudah di masa sebelumnya sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nggih, haji. Karena itu ibadahnya begitu. Cuman berikutnya mengalami perubahan, orang yang tawafnya syariat haji di masa jahiliyah itu tidak pakai baju mudo. Ngaten, mudorek. Nggih. Nggih, ngaten. Itu. Karena itu setelah Fathu Makkah Rasulullah membuat kebijakan tidak boleh tawaf di Baitullahil Haram uryanan dalam kondisi tanpa busana. Fathu Makkah itu tahun ke-7 Hijriah. Gitu. Kemudian 8 perang Hunain, 9 Rasulullah SAW meminta Abu Bakar untuk memimpin ibadah haji bersama Utsman. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya Abu Bakar la tansawna bidu'aikumus shalih. Baru kemudian Rasulullah tahun ke-10 Hijriah melaksanakan haji al-wada. Sebelumnya ini berarti ketika itu perlu dicari lagi sejarahnya, sejarah puasa Arafahnya. Ngaten nggih? Gitu. Tapi intinya Ibu sekalian, saya berharap jenengan beramal dengan setelah mengetahui tadi mana yang jenengan tumak ninah. Terus kalau umpamanya ada yang puasa, misal jenengan puasa hari Sabtu, salat Id tanggal hari Ahad misal. Sudah, itu yang jenengan yakini, kita yakini sudah selesai. Kemudian saudara kita yang lain tanggal 9 hari Ahad masih puasa, kemudian tanggal hari Seninnya salat, tidak ada masalah. Jadi oh jenengan berdasarkan ini, saya berdasarkan ini. Sudah, semua sudah. Makanya mayat ma'innu ilaihil qalb. Tapi kalau mengacu pemerintah itu tanggal hari Senin. Atan nggih. Saya pikir itu cukup, sudah sampun nggih. Ya, nggih, mudah-mudahan sudah jam 6. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Allah jadikan kehadiran kita dalam majelis ilmu ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah. Allah mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga besar kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Putra-putri dan cucu Allah bimbing mereka menjadi putra-putri yang saleh dan salihat. Allah anugerahkan rizki yang terbaik untuk kita dan mereka. Allah jadikan rizki yang terbaik itu memudahkan kita untuk memenuhi panggilan Allah. Dan mudah-mudahan Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Allah kumpulkan kita dengan keluarga besar kita di surga kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.